Saudara, hari-hari ini seperti biasa masih banyak orang yang bertanya, ya, apa yang terjadi di sekitar kita, bagaimana dan sampai kapan ini akan terjadi. Sekali lagi saya mau mengingatkan buat setiap kita, sudah berhentilah bertanya, mari kita hanya mau bertanya pada Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana kami bisa berespon? Ketika kita tidak bisa mengendalikan keadaan di sekeliling kita, maka kabar baiknya adalah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk berespon sesuai yang Tuhan mau. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 hari ini. Ibrani pasal yang ke-10, saya pengen kita, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini saudara, menjelang zaman akhir, ya, hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Saya percaya, walaupun banyak orang yang tidak percaya, tapi saya tetap percaya bahwa hari-hari ini kita harus semakin lebih lagi berjaga-jaga dan terus, ya, waspada untuk kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 22, di sana berkata begini saudara, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Firman ini berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya apa saudara? Mari kita mencari Tuhan hari-hari ini, mari kita menghadap pada Tuhan hari-hari ini dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan karena paksaan, bukan karena kita lagi ada maunya. Saya melihat sekarang orang-orang Kristen itu cari Tuhan itu banyak maunya. Ya, banyak yang masih WA ke saya berkata, "Ibu doakan dong saya mau jual tanah. Ibu doakan dong supaya Tuhan buka jalan. Ibu doakan dong supaya utang-utang saya lunas." Hello, saya selalu balas, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, carilah dahulu Tuhan sungguh-sungguh. Kesalahan kita hari-hari ini adalah kita banyak mencari Tuhan, menghadap Allah dengan hati yang tidak tulus dan ikhlas. Karena ada maunya, karena kita pengen doa kita dijawab, karena kita kepengen menerima sesuatu dari Tuhan, pengen hidup diberkati, mari kita kesampingkan dulu itu saudara. Mengikut Yesus bukanlah berbicara tentang hidup kita enak. Mengikut Tuhan bukanlah berbicara soal hidup kita diberkati. Mengikut Tuhan bukan berbicara usahamu lancar, utangmu lunas, enggak. Mengikut Yesus itu berbicara tentang bagaimana kita ini merindukan Dia, menuntun jalan hidup kita tepat seperti yang Tuhan mau. Kita ada di dalam jalan kebenarannya. Ayat ini berkata, mari hari-hari ini saudara, mari kita cari Tuhan. Mari menghadap kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan punya motivasi apa-apa mengikut Tuhan. Kenapa kita mau sungguh-sungguh datang menghadap Tuhan? Ya, hari-hari ini saudara terus mengikuti mesbah doa. Kenapa? Karena kita merindukan Tuhan secara pribadi. Karena kita membutuhkan pribadinya. Karena kita membutuhkan kasih-Nya. Karena kita membutuhkan hadirat-Nya dalam hidup kita. Lebih daripada berkat-berkat-Nya. Karena itu Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Jadi jangan gagal fokus. Yang pertama hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Mari menghadap kepada Tuhan dengan hati nurani yang tulus ikhlas, ya, dan keyakinan iman yang teguh. Saudara, hari-hari ini kita perlu punya iman yang teguh kepada Tuhan. Jangan diombang-ambingkan, jangan digoyahkan. Banyak yang bertanya, "Ibu, mana yang harus kita dengar? Pendeta ini, pendeta B." Saya bilang, dengarkan firman Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu memberikan kepada saudara dan saya Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menjadi penolong dalam hati dan hidup kita untuk meneguhkan setiap firman. Jangan terombang-ambingkan dengan pengajaran, dengan sesuatu yang menyesatkan hari-hari ini. Nabi muncullah, Mesias muncullah. Mari kita berpegang hanya kepada firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan katakan itu, berhentilah mencari nubuatan, berhenti mencari sesuatu yang rasanya aduh, kekristenan itu saudara bukan soal itu, tapi apakah kita sudah benar-benar teguh di dalam iman kita? Ya, keyakinan iman yang teguh, jangan diombang-ambingkan, digoyang-goyangkan. Bagian kita hari-hari ini lakukan firman saja, ya, berjalan di dalam kekudusan. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani dari hati nurani yang jahat.
dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Orang yang menerima Yesus itu hati nuraninya sudah dibasuh ya dari segala yang jahat. Karena itu saudara, kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh pastikan hati kita ini murni dan kudus. Jangan ada kepahitan, jangan ada dendam, jangan ada amarah, jangan ada penyakit hati saudara. Karena sesungguhnya yang lebih berbahaya dari virus corona ini adalah virus sakit hati. Yang lebih berbahaya dari semua virus yaitu virus kebencian, virus kepahitan, virus kekecewaan. Itu lebih berbahaya daripada corona. Corona itu hanya bisa membunuh tubuh saja, tetapi virus hati, virus penyakit hati ini bisa membunuh sampai kepada jiwa, mati di dalam kekekalan. Jadi hati-hati saudara ya. Hari ini kita semua lagi menjaga kebersihan, tetapi ingat ya, virus hati itu yang lebih berbahaya. Nah, kita mau lihat di sini ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Mari kita teguh berpegang ya. Teguh berpegang pada kebenaran, pada pengakuan tentang pengharapan kita di dalam Yesus. Tidak usah yang aneh-aneh. Mari berpegang pada pengharapan kita kepada Kristus, bahwa setelah nanti dunia ini berlalu, tidak perlu takut saudara ya, bahwa ketika nanti bumi berlalu, bahkan apapun yang terjadi, ada satu janji Tuhan, bahwa Tuhan menjanjikan kita masuk di dalam kerajaan kekekalan ya. Jadi hari-hari ini yang harus kita persiapkanlah diri kita. Kita nggak bisa menengking keadaan, kita tidak bisa mengusir apapun, kita nggak bisa pegang kendali. Tapi hari-hari ini kalau saya mau bilang saudara umat Tuhan, mari merendahkan hati di kaki Tuhan dan minta supaya kita mengerti apa yang sedang terjadi, agar kita tidak terkecoh dan akhirnya kita saudara tidak mengerti apa-apa yang Tuhan mau. Mari kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Orang bilang, Bu, kalau udah mau kiamat gimana Bu? Nggak apa-apa, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Berarti kita akan segera meninggalkan dunia ini dan pindah ke satu tempat. Kan kita di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Ada satu tempat kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Jadi nggak perlu takut saudara. Orang bilang kalau Tuhan mau datang, puji Tuhan ya. Saya berdoa datanglah segera Tuhan Yesus ya, supaya kita meninggalkan dunia ini, karena dunia ini bukanlah tempat kita. Saudara ya, hari-hari ini ada berita-berita yang sudah kita dengar bahwa vaksin dari virus corona ini sudah ditemukan ya. Bahkan Bill Gates sudah menawarkan vaksin yang dia temukan, tetapi ya beberapa negara termasuk Indonesia itu masih memikirkan. Bahkan ya mantan Menteri Kesehatan Indonesia masih berbicara bahwa pemerintah harus mengkaji ulang ya, karena vaksin itu berupa patch yang akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia ya. Banyak orang, bahkan mantan Menteri Kesehatan, saya baca beritanya, dia sudah berkata ya takutnya itu adalah sejenis microchip yang akan dimasukkan ke dalam tubuh. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita lihat perkembangannya saudara. Saya merasa bahwa kita ini ada di hari-hari yang terakhir. Bagian kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kenapa? Ketika dunia ini berlalu, kita bukan orang-orang tanpa pengharapan. Ada pengharapan yang pasti mengikut Kristus. Dia yang berjanji saudara bahwa ada kehidupan setelah dunia ini, dan itulah kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Kenapa dikatakan ayat 23, mari kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Yesus yang menjanjikannya adalah setia. Ya, Dia Tuhan yang setia. Taruh itu sungguh-sungguh dalam hati kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji akan menggenapi segala firman-Nya. Ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Hari-hari ini apa yang kita lakukan saudara? Ya, mari saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Kalau ada temanmu yang lemah, kuatkan dia. Ya, mari kita saling mendorong dalam pekerjaan baik. Ingatkan saudara untuk kembali kepada Tuhan. Ya, nasihatilah seorang akan yang lain supaya mereka kembali mencari Tuhan ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang harus kita lakukan? Jangan jauhkan diri
diri dari Tuhan. Ya, sekarang kita lagi masa-masa berdiam diri, stay at home. Tapi kita bisa ya beribadah, berdoa bersama-sama lewat online, ya lewat live streaming. Cari Tuhan sungguh-sungguh saudara. Bangun imanmu di atas dasar Kristus. Bangun imanmu di atas dasar firman Tuhan gitu ya. Ya, jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Hari-hari ini kita harus semakin mendekatkan diri mencari Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Kenapa? Dikatakan, dan biarlah kamu itu saling menasehati satu dengan yang lain dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dunia ini makin lama makin tua. Semuanya akan berlalu. Ya, tetapi mari kita semakin hari semakin giat. Ya, jangan sampai saudara sudah hari seperti ini orang malah semakin memilih untuk hidup dalam dosa. Orang malah semakin jauh dari Tuhan. Orang malah semakin meninggalkan Tuhan. Ayat 26 berkata begini saudara, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau engkau sudah mengenal kebenaran lalu engkau dengan sengaja bermain-main di dalam dosa, ya tidak ada lagi korban. Yesus mati sekali untuk saudara dan saya. Jangan lagi meninggalkan kasih karunia-Nya untuk kita mencemplungkan diri lagi dalam dosa. Hari ini kalau engkau mendengarkan suaranya, ayo kembali dan keluar dari kubangan dosa itu. Ayat 27 berkata, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ya, kalau orang sengaja berbuat dosa lalu jatuh dan terus berbuat dosa, ya yang ada itu dikatakan, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ingat saudara, penghukuman Tuhan itu benar-benar ada. Saya selalu mengingatkan kita, Dia Tuhan yang penuh kasih karunia, tapi satu saat Dia juga akan datang kembali sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan penghukuman bagi orang-orang durhaka. Ayat 28 berkata begini saudara, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah dan yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, saya selalu bilang dosa yang tidak terampuni itu apa? Dosa yang menghujat Roh Kudus. Artinya apa? Kalau kita menyia-nyiakan roh kasih karunia yang terus berbicara mengingatkan kepada kita untuk jangan bermain-main dengan dosa, tapi kita selalu dengan sengaja menginjak-injak ya darah anak domba Allah itu, ya yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan kita dan kita menghina roh kasih karunia. Bertobat saudara ya. Tuhan memang penuh kasih karunia, tapi kalau orang bermain-main dengan kasih karunia, dia beranggap saya dosa, oh Tuhan masih mengasihi, besok saya berdosa lagi, Tuhan mengasihi. Hati-hati saudara. Alkitab dengan jelas berkata yang ada adalah kematian dalam kekekalan. Ayat 30 berkata, sebab kita mengenal Dia, ya Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, ya mari kita punya satu pemahaman bahwa Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang mengasihi, tapi Dia juga Tuhan yang akan datang sebagai hakim yang adil, yang akan mengadili seluruh umat manusia. Dia yang akan menghakimi umatnya. Ya ngeri benar, ayat 31 berkata, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Hati-hati saudara, ngeri benar loh ya. Ini Alkitab yang tulis, ngeri. Ya sebelum itu terjadi, saya selalu tidak putus-putusnya Tuhan menyuruh saya hari-hari ini, serukan tentang pertobatan. Mari bertobat kembali kepada Tuhan. Ya ayat saya pengen kita semua ayat 32 berkata, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya semua orang yang mengenal Yesus itu pasti akan menderita. Banyak orang yang bilang, ibu saya ini di rumah baru saya sendiri yang bertobat, rasanya berat pergumulan saya. Saya bilang iya ya, karena engkau sungguh-sungguh beribadah makanya ada pergumulan yang berat. Justru kalau engkau tidak bergumul itu berarti engkau gak beribadah sungguh-sungguh. Semua orang yang menerima Yesus ingin lahir baru
baru ya akan menderita. Dari mana dimulai? Ya dari keluarga sendiri. Ya, bukan soal dia beda agama, enggak, yang sesama Kristen. Banyak yang WA ke saya pengen doa sungguh-sungguh, suami saya enggak mau. Saya pengen ada mesbah doa, anak saya enggak mau. Ibu, rasanya saya itu berjuang sendiri, padahal mereka semua ini Kristen loh. Iya, Alkitab bilang ya, kita pasti akan menderita oleh karena kita bertahan di dalam perjuangan yang berat. Jangan menyerah. Ibu-ibu yang sedang berjuang, suami-suami yang sedang berjuang, anak-anak yang sedang berjuang buat orang tuamu, orang tua yang sedang berjuang buat anak-anakmu, jangan menyerah. Kita mau masuk dalam perjuangan yang berat itu, mau memenangkan keluarga kita. Ya, dikatakan baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan penderitaan, ya, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya, seringkali kita ini menjadi tontonan, ya. Rasanya saya ini kok di rumah digoblok-goblokin, Bu. Ya, sok rohani lah. Sampai ada seorang ibu saudara yang dikatain sama anaknya gini, aku tuh pengen nih punya mama yang nggak sok rohani kayak kamu tuh. Aku tuh pengen punya mama yang hidupnya duniawi. Ya, aku nggak suka punya mama yang kerjaannya doa-doa. Ada, saudara, ada. Ini akan terjadi di akhir zaman. Firman Tuhan berkata. Ya, saya pengen kita lihat, saudara, sama-sama. Lompat ayat 35. Ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, apapun tekanan yang sedang kita hadapi di tengah keluarga atau dimanapun juga. Bahkan ketika kita menyampaikan kebenaran, banyak orang yang menganggap kita aneh, yang melihat kita ini apa sih, ngomong apa sih. Nggak apa-apa, saudara. Di sini dikatakan jangan kamu melepas kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ada orang-orang yang mulai berkata, ibu, saya sudah lelah, Bu, berdoa buat suami. Saya sudah lelah, Bu, buat keluarga ini. Rasanya ya sudahlah. Ya, apa yang mau terjadi, terjadilah. Biarin aja lah. Saudara, saya cuma mau bilang, jangan melepas kepercayaanmu pada Tuhan. Tetaplah bergumul, tetaplah setia, ya. Kenapa? Karena besar upah yang menantinya, kata firman Tuhan. Ayat 36 berkata di sana, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, yang kita perlukan hari-hari ini cuma apa? Ketekunan. Ayat ini berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ya, yang kita butuhkanlah ketekunan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Sabar, saudara. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Jangan menyerah. Ya, jangan tinggalkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Ayat 37 berkata di sana begini. Sebab, ya, ini tolong digaris bawahi, ya. Sama-sama kita baca sama-sama ini, saudara. Ya, Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ya, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Hari-hari ini saya terus berjaga-jaga di dalam iman, berjaga-jaga di dalam roh, saudara. Rasanya kalau mau marah, mau marah takut, ya. Jangan-jangan nanti pas saya marah, pas pengangkatan saya nggak terangkat. Sampai seperti itu, saudara. Menanti kedatangan Tuhan. Kita berusaha hidup dalam kekudusan. Kita berusaha mengejar kekudusan. Tuhan, jangan sampai saya lagi ya kedapatan tidak layak lalu Tuhan datang. Saya ya sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Rasanya hari-hari ini setiap hari kita hanya menanti kedatangan Tuhan. Kapan Tuhan Engkau datang? Ya, terus memuji menyembah Tuhan, menanti kedatangan Tuhan, karena sedikit, Alkitab bilang, bahkan sangat sedikit waktu lagi Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara, jangan ikut-ikutan dengan pengejek-pengejek di akhir zaman yang terus berkata, Allah dari dulu juga katanya Tuhan mau datang. Allah dari dulu juga Tuhan mau hadir. Dari dulu juga Tuhan. Tapi buktinya sampai sekarang juga Tuhan tidak datang-datang. Ayat ini berkata bahwa Tuhan itu akan datang. Jangan ikut dengan orang-orang yang berkata Tuhan gak datang-datang sampai sekarang. Tetap berjaga-jaga di dalam iman kita kepada Dia. Ayat 38 di sana dikatakan begini, saudara. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang terakhir ini? Tuhan bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mari hari-hari ini kita jadi yang pertama apa? Jadi orang benar ya di hadapan Tuhan. Bukan orang yang membenarkan diri, yang mengaku-ngaku membenarkan diri ya. Tapi kita mau jadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan hari-hari ini dengan hidup di dalam firman-Nya, yang orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, hari-hari ini biar iman kita terus bangkit, biar iman kita terus ada di dalam Tuhan, biar iman kita terus berteguh di dalam Yesus. Ya, jangan mau tergoyahkan. Keadaan di sekeliling kita sedang ruwet, kita bahkan gak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan sampai kapan ya pandemik ini akan berlalu, kita tidak ada yang tahu. Tapi bagian kita hidup oleh iman. Orangku yang benar, kata Tuhan, mereka akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kenapa ayat ini ditulis, saudara? Berarti menjelang kedatangan Tuhan akan ada orang-orang yang mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri karena apa? Mungkin karena tekanan. Orang-orang yang mengundurkan diri karena apa? Mungkin karena ketidakpercayaan. Orang-orang yang akan mengundurkan diri karena apa? Mungkin karena stres, karena kecewa. Ya, akan ada banyak orang yang mengundurkan diri, kata firman Tuhan. Tapi ayat yang berikutnya, ayat 39 berkata, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ayat ini berkata, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Karena saya mau bilang, saudara, apapun persoalan yang ada di depanmu sekarang, mari fokus kepada Tuhan. Fokus hidup dengan iman kepada Dia. Ada yang berkata, Bu, saya sudah gak kuat menghadapi suami, menghadapi anak. Saya cuma bisa berkata, fokus pada Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, mari kita fokus kepada Tuhan, melihat kepada Yesus, menunggu kapan Dia akan datang. Jangan peduli dengan keadaan di sekelilingmu, tapi kita mau berkata, aku mau fokus hanya kepada Tuhan saja. Aku tidak mau fokus kepada masalahku. Saya terus memberikan, ya, ibu-ibu di luar sana yang berkata, saya sudah gak kuat, ibu tetap fokus, Bu, kepada Tuhan. Ya, ada orang yang berkata, Bu, saya gak tahu ini ya, saya punya deposit di bank ini gak bisa keluar hari-hari ini. Fokus kepada Tuhan. Jangan sampai karena deposit yang tidak keluar, kita mengundurkan diri dari iman kita kepada Kristus. Mari kita fokus kepada Yesus apapun yang akan terjadi. Kenapa? Karena ayat ini berkata, kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Marilah saudara tetap percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup di dalam Kristus. Supaya kita menjadi orang yang tidak tertinggal, tetapi kita menjadi orang yang akan diselamatkan sampai pada kedatangan Tuhan. Kita semua punya persoalan, kita semua punya pergumulan, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita fokus hanya kepada Kristus hari-hari ini. Menanti kedatangannya kali yang kedua, tanda-tandanya sudah tergenapi. Mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya percaya, saudara, ya, kita ada di bangsa ini, kita dipanggil juga untuk berdoa buat bangsa ini. Hari-hari ini mari kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mari kita mau menjadi mesbah doanya Tuhan. Di rumah dimanapun saudara berada, kita mau jadi mesbah doanya Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian. Mari kita siapkan hati untuk datang pada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, tidak perlu cemas hari-hari ini. Bagian kita adalah fokus kepada Tuhan, fokus kepada Kristus, fokus kepada firman-Nya, kepada iman kita. Biar kita mau terus berkata kepada Tuhan, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
percaya Tuhan, lebih lagi kita mau bilang pada Tuhan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami mau percaya kepada Engkau Tuhan hari-hari ini, karena kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Kami tahu dunia sedang bergoncang, sedang bergejolak, ada goncangan yang besar di depan kami Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya dan pegang Engkau. Kami mau tetap berpegang pada firman-Mu dan tidak akan tergoyahkan Bapa. Berbahagialah orangku yang benar akan tetap hidup oleh imannya kepada Tuhan. Kami mau menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan mau berpegang kepada iman kami. Iman kamilah yang akan membuat kami melihat kami punya Tuhan yang besar yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami membawa pokok doa kami hari ini. Kalau di antara kami yang berdoa buat suami, istri, anak-anak, buat orang tua kami, Tuhan, Engkau menjadi jawaban Tuhan. Bapa, biar Engkau sendiri Tuhan yang menjadi jawaban. Pulihkan setiap kami Bapa, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan keluarga anak-anak, pulihkan. Bahkan Hamba berdoa buat setiap mereka yang sakit, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Lawat, berikan kesembuhan. Mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, biar iman mereka bangkit di dalam Engkau ya Tuhan. Bahkan setiap kami hari-hari ini yang bergumul untuk pekerjaan, keuangan, ekonomi, keluarga, Tuhan Engkau yang menjadi penolong bagi kami. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hamba berdoa juga Bapa untuk bangsa Indonesia. Selamatkan Indonesia Tuhan. Lawat Indonesia Bapa. Ampuni bangsa ini Tuhan. Bawa kami kembali Tuhan kepada kebenaran-Mu. Dari Sabang sampai Merauke kami berdoa terjadi hujan pertobatan. Jamah setiap hati karena hanya Engkau yang sanggup untuk menjamah. Jangan ada kematian massal, tapi biar ada pertobatan massal. Berikan Tuhan hikmat-Mu bagi Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami merendahkan diri di kaki-Mu Bapa, memohon pengampunan buat bangsa ini. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berikan kepekaan untuk mengerti hari-hari ini apa yang harus kami lakukan. Bukan pertikaian, bukan apapun, bahkan semua orang yang coba mengambil keuntungan dari wabah ini kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap hamba-hamba-Mu untuk berdiri di dalam kebenaran-Mu Bapa, menyampaikan yang benar bagi setiap umat-Mu Tuhan, agar tidak banyak umat yang tersesat. Kami berdoa juga Bapa untuk semua bangsa-bangsa yang mengalami ini, untuk semua benua, bahkan negara-negara Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan. Engkau lawat Tuhan, dalam nama Yesus terjadi pertobatan. Kami semua merendahkan hati. Bahkan semua subscriber Debbie Basir TV dimanapun berada, mereka boleh menjadi rumah doa yang berdiri bagi bangsa, bagi negara di mana mereka tinggal. Kami tahu Tuhan ada banyak hal pergumulan kami, tapi kami mau fokus kepada Tuhan hari-hari ini. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami mau lebih lagi fokus kepada-Mu Bapa, mau fokus kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Dia pegang Engkau dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Karena itu terimalah kiranya berkat Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan membawa kita di dalam kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.